Ugro, kalau dilihat peluang perbaikan dakwaan oleh jaksa akan lebih sulit mendakwa atau justru bakal mudah menjerat Dr. Tiva? Ya, tadi udah banyak dijelaskan. Ini kan sekarang putusan selah tadi, ya saya dengar sendiri pada saat-saat terakhir omong di Ketok Palu itu kan, ya pasnya 206 tadi. Tinggal dilakukan perlawanan tadi ke pengadilan tinggi tadi. Jadi nggak ada perbaikan. Mau perbaikan bagaimana perbaikan? Perbaikan di pasal 75 tadi. Itu kalau berkas perkara ya sudah diserahkan ke pengadilan tapi belum mulai disidangkan, ya itu kalau mau diperbaiki masih bisa diperbaiki di situ. Tapi kalau sudah putusan selesai, saya lihat ya ini tinggal perlawanan nanti ke pengadilan tinggi saja. Kita tunggu nanti hasilnya pengadilan tinggi, apapun kita hormati di situ. Kita tidak bisa menguasai pengadilan tinggi. Tinggal pengadilan tinggi perlawanannya, Bang Firman. Ya, Pak Fikar. Bang Firman? Kan saya melihat kan, iya, tes. Bisa tes Ya, satu ya. dulu? Udah terdengar, silakan. Iya, saya kan melihat kan ada Pak Groseno, ada Bang Alkatiri, semua bersender di pasal 26. Padahal saya kan juga hadir di situ. 206. Hakim menyampaikan, ya 206. Hakim menyampaikan pasal 75 dan 206 sebelum dia membacakan amar putusannya. Jadi kalau diselewengkan hanya 206, ya tidak salah. Tetapi harus lengkap bahwa ada juga pasal 75. Dan itu disampaikan sama hakim. Coba cermati aja. Karena saya dengarin dan saya sebelum begitu saya baca itu, oh langsung ada dua pilihan, berarti ini bakalan diterima nih. Karena memang ada salah satu permohonan perlawanannya disampaikan adanya dua rezim di atas itu dibaca. Saya dengerin, oh saya kan cinta, oh oke, satu. Kita kan perhatikan, begitu ada dua rezim seperti itu dan disampaikan ada pasal 206 pasal 75, maka kita melihat diberikan opsi. Kan tadi saya sampaikan bahwa ini ada dua rezim gitu ya. Kalau nanti, saya juga sepakat dengan Pak Groseno dan teman-teman, kalau nanti jaksa ingin menjelaskan kenapa saya menyantumkan ada pasal 433 dan 310. Ya. Misalnya, karena untuk memberikan pilihan kepada hakim misalnya. Dia misalnya melakukan perlawanan, boleh juga. Tapi apakah karena sudah disampaikan secara eksplisit bahwa kenapa ini kan dalilnya sama nih, misalnya deliknya sama, pilih aja. Tadi Pak Groseno sudah menyampaikan ketika sudah pasca 2 Januari 2026, maka pakailah KUHP baru dan KUHP baru kan gitu. Maka apakah nanti jaksa memilih menggunakan KUHP lama semua atau KUHP baru semua adalah perbaikannya, silakan. Jadi tapi saya harus memberikan pemirsa sini dengan jelas bahwa disampaikan oleh hakim sebelum membacakan amar putusannya, dibacakan juga pasal 75 dan juga pasal 206. Jadi dipilih. Nah, tadi saya sampaikan, saya ulang sedikit lagi. Ketika teman-temanku, saudara-saudaraku ini, Pak Groseno dan teman-teman ini menyampaikan 206, boleh. Tapi apakah nanti jaksa akan menggunakan pasal 75-nya? Boleh. Ya. Jadi jangan disesatkan. Ya. Saya tidak mau menjadi sesat, saya ini mau menjadi pelajaran. Jangan disesatkan katanya Pak Ugro. Dan kita lihat. Ya. Mbak, ya. Silakan Pak. Jadi gini, dengan terbitnya putusan selah ini ya, saya yakin seyakin-yakinnya jaksa akan memperbaiki dakwaan, surat dakwaan terhadap Mas Roy Suryo. Saya yakinnya akan memperbaiki menggunakan dasar tadi yang pasal 75 tadi. Karena jangan sampai nanti pada saat misalnya harus disidangkan, dakwaan itu masih sama dengan apa yang disampaikan oleh dakwaan terhadap berkas perkara Dr. Tiva. Karena berkas perkara ini kan sebetulnya sama dan sebangun. Pasal-pasalnya juga sama dan sebangun. Ya kan? Karena berkas perkara displit. Ya, dan saya sudah pelajari juga sebetulnya dari awal mulai penyidikan penuntutan berkas perkara tidak bisa displit. Tolong dibedakan pengertian tentang berkas perkara dan pengertian tentang perkara. Kalau dalam satu berkas perkara, ya kan, terdapat beberapa pelaku dan beberapa perkara, bukan berkas perkara. Dalam berkas perkara terdapat beberapa perkara. Itu jaksa hanya bisa nanti memisahkan penuntutan setelah proses sidang. Jadi memang kadang-kadang pengertian kita agak dikaburkan dengan, oh berkas perkara bisa displit. Bukan, berkas perkara tidak bisa displit. Tapi perkara bisa di-split seperti itu. Jadi ya mohon pengertian ini sebagai edukasi pada publik, ya kan. Yang saya kembalikan dari awal tadi, saya yakin dengan putusan selah jaksa sudah mulai antisipasi, mulai mewaspadai, jangan sampai terjadi lagi, ya kan, copy paste
putusan selah terhadap berkas-berkas Mas Roy. Dan ini saya yakinnya pasti akan menggunakan pasal 75 tadi untuk memperbaiki dakwaan Mas Roy. Mbak Tarigan, ini penting. Untuk perbaikan dakwaan itu pasal 76 Mbak Ilona. Ya. Pasal 76 ayat 2 KUHP. Itu Ya, bahwa dalam waktu 7 hari sebelum tanggal sidang dimulai dakwaan bisa diperbaiki seperti itu. Ya, pasal itu. Mbak Tarigan, sebentar Prof Firmanto ya, karena kita sama-sama ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, supaya clear nih buat publik ya supaya clear buat publik. Pertama, dasar pertimbangan hakim itu hanya mengutip pasal 74 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2-nya apa? Ayat 2 adalah syarat formil sahnya suatu surat dakwaan, yaitu cermat, jelas dan lengkap. Itu hanya dikutip loh Pak Prof ya. Jadi jangan memutar balikan sesuatu yang tidak ada dalam pertimbangan hakim. Kemudian yang kedua, hakim juga mempertimbangkan pasal 74 ayat 3. Terhadap penyusunan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, maka dapat dibatalkan. Di dalam pertimbangan hakim tidak memasukkan pasal 75 ayat 4. Sehingga bunyi amar putusannya adalah tidak memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaannya Bu Tifa. Sehingga langkah yang harus diambil oleh jaksa penuntut umum adalah pasal 206 ayat 4. Yaitu apa? Melakukan perlawanan seperti yang disampaikan oleh Pak Gultom. Nah, saya punya, sebentar dulu, jangan dipotong dulu Pak. Saya tadi memberikan Anda waktu banyak. Saya ambil contoh satu kasus Pak. Sebentar, jangan dipotong dulu. Saya ambil contoh kasus Pak. Hakim Ghazal Basaleh didakwa oleh KPK. Kemudian dalam eksepsi diterima karena tidak mendapatkan pendelegasian wewenang dari jaksa penuntut umum melalui Kejaksaan Agung. Ya, jadi jaksa KPK dalam menyusun surat dakwaan dia melanggar 3 asas. Asas pertama adalah single prosecution system, yaitu sebenarnya yang boleh hanya menuntut itu adalah jaksa yang ada di bawah lembaga Kejaksaan Agung. Kemudian yang kedua ondelbar, yaitu jaksa penuntut umum hanya 1. Dan yang ketiga adalah asas dominus litis. Terhadap eksepsi 3 asas itu, maka kemudian eksepsinya diterima, surat dakwaannya dibatalkan, dan kemudian langkah yang dilakukan oleh KPK apa? Dia melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tinggi DKI, dan kemudian diterima perlawanannya, sehingga Hakim Ghazal Basaleh ditetapkan lagi sebagai tersangka dan kemudian didakwa lagi dengan dakwaan baru. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Gultom, itu benar. Jadi Pak Binsar ya, mohon maaf. Jadi kita kalau membaca putusan harus berpegang pada putusan itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang disampaikan secara lisan kemudian kita jadikan pegangan, tidak. Tapi kita harus berpegang pada putusan, di mana di dalam putusan itu ada 3 hal penting. Pertama adalah identitas pihak, kemudian yang kedua dasar pertimbangan hakim, dan yang ketiga adalah amar putusan. Baik, silakan, itu Bang yang harus Firman. dibaca. Bang Firman? Jadi saya soalnya bikin catatan kemarin. Ya, jadi disampaikan dan nggak mungkin hakim mengatakan oke, JPU kamu melihat pasal 75 ayat 4, nggak mungkin. Dia menyampaikan, dia mengatakan dalam pertimbangannya bahwa terkait dengan perlawanannya diterima itu karena tidak cermat, maka disampaikan pasal 75. Terkait dengan masalah lokus tempat, maka dia menyampaikan pasal 206. Jadi saya melihatnya adalah ketika tidak cermat karena ada 2 rezim, maka karena disebutkan sama hakim mengenai pasal 75, maka akan berlaku pasal 75 ayat 4. Terkait dengan hal lain yang di pasal 206, tentu dijadikan pilihan. Dan itu seperti tadi kita dengarkan juga, bahwa dia setelah dia bacakan semua, maka dia sampaikan kepada jaksa. Jadi jaksa, yuk silakan menggunakan pasal 75 ayat 4 atau pasal 206 ayat 4. Seperti itu. Jadi di dalam pertimbangannya sebelum amarnya, silakan baca deh. Saya tidak mau kita terlalu gimana-gimana. Pak Prof Firmanto, saya mendengar dengan komprehensif, boleh diputar kembali ya. Pak Prof kalau balik ke rumah, dengarkan kembali pertimbangan majelis hakim terkait dengan pasal 74. Kadang-kadang orang bisa keliru. Enggak, saya berkali-kali Pak, dan saya ada di pengadilan Pak. Dan saya catat. Iya, silakan. Yang ingin saya sampaikan, kan kita terlalu sering ya, kita salah ngomong, abis itu oh iya salah gitu ya. Kemarin pun di dalam kan Bang Gofur kan ini bicarakan masalah Mas Roy ya.
kemarin pun hakim pada putusan Prapit juga mengatakan mengulur-ngulur waktu gitu ya. Artinya nggak semuanya yang disampaikan sama saudaraku Gofur ini juga. Oh Bu, itu beda, itu beda. Yang kita bicarakan adalah yang ada dalam putusan, yang sudah tertulis. Ya, pertimbangan hakim terhadap pasal 74 itu hanya 2 ayat yang dipertimbangkan. Oke, tapi yang jadi pertanyaan Jadi ayat 40 ditambah. Jadi Persoalan tertulis atau tidak nanti lihat amarnya. Tapi Lah, amarnya tidak mempertanyakan. Iya, kan belum ada yang dapat amarnya. Jadi Bang Ade, Loh, kan amarnya udah disampaikan. kalau pembatalan dakwaan Dr. Tipa, bentar dulu Abangku. Aku dulu Bang. Pembatalan dakwaan Dr. Tipa apakah akan membuat Kacau Jokowi nih, batal kacau. hadir ke sidang dan tunjukkan ijazahnya Bang Ade? Nanti dijawab oleh Resko kembali saudara. Dah.